Wenda nggak akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada Ruben. Anak-anak aku Cici Thalia ke psikolog dari umur 5 atau 6 tahun. Berita aku sama Onyo. Kamu dibilang deket sama anak sendiri ya? Emang dia tuh anaknya physical touch, langsung dipeluk. Tapi Gio sudah dikenalkan sama anak-anak sudah? Iya, komunikasinya nyaman, nyambung. Nyambung. Tapi udah suka belum? Minum bejo jahe merah dulu. Masuk angin. Bejo jahe merah aja. Anti angin-angin klub. Asik. Dari mana ya saya mulai ya? Dia ketawa lucu banget. Sebenarnya gue rada takut sih ya kalau duduk di sini ya. Agak ngiri ya sebenarnya Ciwen ya. Selamat datang ya Ciwen. Gue tuh udah lama sebenarnya pengen undang lu. Tapi gue tahu lu nggak akan kesini saat itu. Karena nggak boleh. Nggak tahu, gue nggak tahu Ciwen. Gue nggak tahu kalau masalah itu ya. Cuman gue feelingnya kayaknya belum mau nih gitu. Kita udah undang udah lama kan Ciwen ini. Masa sih? Udah lama. Tuh, ya? ngangguk. Cuma nggak disampaikan ke lu. Nggak disampaikan ya? Ya berarti karena saya ya? Iya, karena lu. Oh, dia baru kerja sih. Oh. Lamanya kapan nih? Jadi orang-orangmu sekarang ini orang baru semua atau orang yang lama? Ada yang udah ikut 9 tahun. Berarti berapa lu? 9 tahun ya? Iya. 9 tahun. Berapa lu? 4 gitu. Cuman ya ini yang baru lah. Aku baru punya tim sendiri lah. Tim sendiri. Tapi nggak masalah kalau ada orang lama gitu. Beberapa orang. Karena dia udah ngerti perjuangan aku dari dulu kayak gimana. Oh, jadi lu pilih nih yang lama-lama siapa gitu. Iya, maksudnya ya tetap lah kalau misalnya yang emang aku orangnya rada nggak begitu cepat buat adaptasi sama orang soalnya. Iya, paham. Jadi ya yang emang dia nggak ada salah apa-apa, kenapa harus dikat? Iya, soalnya kan kalau maaf gue jadi bahas sedikit tentang perpisah. Kalau pisah gitu kan jadi pisah dua-duanya gitu. Pisah tim, ya kan. Oh, dari awal emang kita nggak pernah bareng timnya. Oh, timnya nggak pernah bareng? Maksudnya ya aku nggak punya tim kan, emang timnya dia doang. Paling orang-orangnya yang kayak asisten aku itu doang gitu. Emang nggak pernah bareng. Kamu nggak punya tim sendiri gitu? Nggak ada. Dulu aku ngerjain tuh editan ya. Sebelum ada tim aku itu adik aku yang nge-take, aku yang ngedit. Gitu. Jadi kalau misalnya yang konten-konten dulu awal misalnya ada kayak brand atau apa gitu, itu biasanya gitu. Iya. Jadi kita ngundang Ciwen ini memang udah lama. Tadi spill tipis, karena memang udah lama banget gue pengen ngobrol sama beliau. Cuma gue tahu pasti belum waktunya waktu itu. Tapi gue yakin waktunya akan tiba gitu. Dan hari ini beliau ada di sini gitu ya. Kasih semangat dulu ya. Gue tua ya. Masalah tua, bukan. Ya nggak usah kita bahas lah gitu kan ya. Karena enggak kan udah mudaan. Iya. Iya sih. Mantep aslinya sumpah. Cakep banget gitu loh. Karena selama ini gue cuma ngikutin dari berita-berita. Dan gue orangnya sebenarnya jujur ya Ciwen. Kita pernah tahu itu kamu pas jadi apa ya? Host program apa? Dreambox? Iya. Oh kamu ada ya? Iya. Oh lupa aku. Iya ada ya waktu itu. Iya. Pertama itu doang. Cuma aku tuh nggak terlalu ngikutin. Sebenarnya jujur ya aku nggak terlalu ngikutin gosip. Aku nggak terlalu ngikutin banyak hal sebenarnya. Aku bikin podcast ini sebenarnya jujur itu karena aku pengen bantu orang untuk ngasih tempat mereka bisa berbicara dari hati tanpa harus dihakimi gitu doang tuh. Jadi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan hari ini yang, aduh jujur ya Ciwen, gue juga nggak enak hati kalau ingin bertanya ya. Capek nggak jadi kamu yang selalu segala sesuatu itu dibahas tentang hubungan kamu yang lama, pasti kan? Udah pisah, dibahas. Waktu masih bareng, dibahas. Nanti kamu sudah sama siapa, dibahas terus gitu kan? Kamu pasti udah mikirin itu kan? Ya, pastilah. Ada solusinya nggak? Kita nggak bisa nutup mulut orang di luar sana kan? Betul. Atau ketikan mereka di luar sana. Yang bisa kita tutup ya kuping kita sendiri sama keluarga. Makanya menurut aku tuh yang paling penting adalah apapun yang terjadi, aku yang ngomong duluan. Even itu ke anak-anak aku.
Jadi kayak ada kejadian apapun, sebelum ada berita apapun, sebelum aku melakukannya pun, biasanya aku bilang dulu sama anak-anakku, sama keluarga aku gitu. Jadi biar mereka tahu, ini sebenarnya kayak gini ya. Jadi ketika mereka diterpa berita-berita dari luar, mereka udah tahu kenyataannya gimana. Itu sih yang selalu aku bikin gitu. Karena ya aku juga nggak suka kalau aku tahu dari orang lain gitu loh. Iya. Itu kan jatuhnya kayak nggak jujur, terus otomatis nanti keluarga kita malah jadi nggak percaya sama kita gitu. Yeah. Nah menurut aku kalau satu hubungan keluarga atau hubungan apapun, kepercayaan itu paling penting gitu. Karena kalau kita nggak percaya, yang ada kita was-was terus tiap hari. Dan aku orangnya lumayan overthinking, jadi kayak yang ada aku nggak nyaman sih. Berarti aku udah nangkep nih. Kamu tuh selalu memprepare sesuatu itu orang-orang sekitar terdekatmu itu pasti minimal udah tahu dulu. Termasuk perpisahan kemarin kayaknya berarti sudah disampaikan bahwa ini akan ada kondisi berpisah dan lain-lainnya. Udah nanya sih sebenarnya. Iya udah nanya. Is it okay gitu ke anak-anak semuanya. Iya. Gitu. Dan itu bukan split second itu. Bukan. Butuh waktu lama. Lama banget. Psikolog ya kan. Iya. Anak-anak aku Cici Thalia ke psikolog dari umur 5 atau 6 tahun. Iya, dan itu nggak mudah untuk semua pihak lah pasti gitu. Betul. Ya. Terutama kamu, kita kan lagi bicara kamu gitu. Cuma capek nggak nih, Ci? Aduh. Capek. Jujur ya, gue kalau ngelihat kayak, aduh kok capek banget gitu. Lumayan capek lah. Capek. Cuman kan ya orang kadang tidak bisa melihat sisi positifnya gitu. Orang cuman mendengar selentingan, terus orang menghujat gitu. Jadi capek, tapi ketika aku ngelihat anak-anak aku happy, ketika ngelihat anak-anak aku cukup semuanya, ya udah. Ya udah gitu, is okay. Iya. Kamu yang sakit, kamu apa, is okay. Jadinya gitu ya? Iya, selama mereka nggak nyenggol anak-anak aku, keluarga aku gitu, aku sih it's okay banget. Jadi pokoknya menurut aku, karena kan belum tentu mental orang bisa kayak aku gitu loh. Jadi aku lebih mikirin mereka kayak kemarin. Waktu sebenarnya proses itu orang tua aku dua-duanya masuk rumah sakit berdua. Kena juga mentalnya secara fisiknya juga kena. Pasti. Orang dua-duanya masuk rumah sakit. Orang tadinya nggak kenapa-napa. Mereka dua-duanya masuk rumah sakit. Jadi aku selalu cuma bilang gini, ya kalian gak usah mikirin. Orang yang dipikirin aja nggak apa-apa, kenapa kalian yang sakit gitu loh. Tapi susah sih, Wen. Iya emang sih. Jadi kayak ini kan orang tuamu, kamu ke anakmu sama. Sama, gitu. Aku tahu gitu. Tapi ya itu cuma salah satu kata-kata yang aku bisa ucapin buat menghibur mereka gitu. Untuk menenangkan mereka. Benar. Bahwa kalian nggak usah kenapa-napa, biar gue yang kenapa-napa gitu ya. Iya maksudnya ya mereka udah masuk rumah sakit, aku sampai panik dong dua-duanya. Capek nggak jadi tameng? Lumayan, tapi ya udahlah. Udah ya. Kalau sedih biar nggak kelihatan di kamera, biasanya sedihnya di mana? Toilet. Lucu banget. Di toilet karena anak aku tuh lumayan, aku di mana aku ngapain tuh mereka ngikutin gitu. Kalau di toilet ya enggak lagi mandi bentar ya nyedupin air atau apa, mereka it's okay gitu. Karena menurut aku kayak ya udah mereka ngeliat happy-nya aja. Tapi kadang mereka pun merasakan. Bisa ngerasa kan, bisa rasa itu. Apalagi kalau Cici Thalia, dia tuh anaknya sensitif banget kan. Jadi dia tuh tahu sebenarnya. Kira-kira pernah nggak anak kamu ngelihat kamu lagi sedih gitu? Ya pernah lah. Pernah ke gap lah gitu? Pernah lah. Ada nggak mereka nanya, ya pasti standar, kok sedih ya, kenapa sedih mama gitu? Ya kayaknya mereka sebenarnya udah tahu kira-kira apa. Kayak Thalia udah tahu gitu? Udah tahu. Thalia itu diam-diam, tapi dia mantau. Ibu umur berapa ya Thalia sekarang? 10. Oh. Iya. Diem, tapi dia tahu nyimak gitu. Nyimak. Ada nggak pertanyaan yang kamu nggak bisa jawab? Banyak lah, Thalia, Tania, Onyo pertanyaannya. Oh, kalau Onyo mah pertanyaannya ya, mungkin dia udah mulai dewasa kan. Jadi kita udah bisa komunikasi lebih enak gitu loh. Maksudnya, aku juga nggak bisa nutupin berita yang dia lihat. Dia udah main media sosial gitu. Nah, kalau Cici Thalia sama Tania kan sebenarnya mereka main gadget juga ada waktunya gitu loh, ada batasannya. Tiap kali mereka mau main handphone pun mereka harus telepon, kalaupun aku nggak ada di rumah ataupun mereka lagi di luar harus telepon minta izin. Berapa menit, kasih timer 20 menit biasanya, hidupin timer, matiin gitu. Tapi kan di luar dari itu aku nggak bisa kontrol. Betul. Gitu. Betul. Jadi ya ada lah pertanyaan-pertanyaan yang membuat aku. Iya. Contoh.
Pengen tahu, maaf kepo ya. Netizen Contohnya. kepo ya. Nanya ya kayak kemarin lah yang lagi rame. Iya. Ayah masuk Islam, misalnya gitu. Oh. Aku udah nggak ada kapasitas untuk menjelaskan. Iya, itu susah sih. Gitu. Dan kapasitas aku udah nggak bisa. Paham. Karena itu ranahnya ranah pribadi. Berbeda. Gitu. Paham nggak? Kalau yang lain, pertanyaan yang lain yang nggak ada hubungannya sama agama ada nggak? Jangan ke situ ya kalau bisa. Iya, makanya. Iya, Ya kan? karena itu ranah private ya, hubungan sama bisa. Tuhan ya. Ya banyak lah. Kayak anak kecil kan misalnya, kenapa kok berpisah gitu atau apa gitu? Enggak, mereka udah tahu kenapa. Oh, mereka udah tahu. Jadi anak-anak tuh sekarang posisinya itu ke kamu itu jadi lebih protektif atau jadi lebih jauh dengan kondisi ini? Sebenarnya kayak sama aja. Dari dulu mereka protektif ke aku. Kalau ada yang telepon protektif, misalnya aku lagi telepon, siapa gitu. Aku lagi di mana, mereka bisa video call. Di mana? Coba lihat. Oh. Itu semuanya kayak gitu. Jadi kayak ya seneng lah, ada yang sayang, ada yang cariin, ada yang care gitu. Kalau sekarang kan ada isu di luaran kamu lagi berteman sama seorang cowok, dia protektif nggak tuh anak-anak? Sama lah, sama semua teman-teman aku juga dia protektif. Iya, oh berarti sama juga ya. Termasuk itu si cowok Gio itu ada teleponan sama Thalia ya gitu. Itu seprotektif itu. Tiba-tiba mental ke sana ya. Sama Tania. Iya, maksudnya gue nggak bisa ngelak. Masalah itu dia nelponnya pada saat live gitu. Oh gitu. Iya, dia telepon gitu. Iya. Karena kan gini, kayak Kak Densu lah. Semua orang kalau syuting kan ke rumah. Iya. Sama aku juga. Iya. Nah, kebetulan kan dia brand owner gitu. Jadi pada saat datang, kalau anak-anak ada, siapapun tamunya pasti aku kenalin. Oke. Gitu. Jadi akhirnya mereka kenal lah. Iya. Gitu. Kenal dekat. Ya, oke lah. Oke lah ya. Soalnya banyak yang penasaran. Itu Kenal salah satu lah, isu. gitu ya kan. Iya. Sama semuanya juga kenal. Nanti lain kali bawa anaknya dong. Main ya. Iya. Susah ya jadi dia ya. Dia kalau mau jawab sesuatu tuh kayak jangan kesini deh kayaknya. Nanti digoreng sama Bang Densu kesini. Oke, jangan kesini. Saya mah paham, nggak bakalan gua nggak akan masuk ke area. Bukan Bang Densu yang goreng, netizen. Oh, banyak digoreng. Aduh, iya sih benar. Serem Soalnya ya. gue sering banget lihat dia tuh banyak banget narasi-narasi yang dibuat. Maaf ini salah satu yang aku ngelihat dan aku ngerasa kayak kok begitu banget ya. Narasinya tuh Sarwenda nggak akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada Ruben. Mungkin orang ngeliatnya aku di rumah, tapi kan bisnis berjalan ya. Itu orang yang pinter bukan? Kita nggak usah kemana-mana, bisa kerja dari rumah. Tapi duit istilahnya tetap masuk. Tetap gitu. masuk. Cuma kan sebagai seorang wanita punya pride, punya ini juga. Kalimat seperti itu kadang-kadang pengen didebatin nggak sih? Pengen, cuman buat apa? Ujung-ujungnya kayak ya buat apa gitu. Kayak berasa ya udah yang penting orang ngelihatnya anak aku nggak berkekurangan, cukup, mau jalan-jalan bisa, mau beli barang bisa, bisa kasih ke orang tua walaupun orang tua aku nggak minta ya. Karena maksudnya di luar ini kan juga pada banyak yang bilangnya orang tua aku numpang lah sama aku atau apa gitu ya kan. Enggak sih, orang tua aku cukup banget buat ngidupin aku sebenarnya. Gitu. Jadi mereka udah hidup happy-happy, kayak mereka berkecukupan dengan kehidupan mereka sendiri, dan kalaupun mereka mau ngidupin aku, mereka tuh willing banget buat ngidupin aku. Tapi emang dari dulu aku bukan tipikal orang yang minta sebenarnya. Kamu kasih, itu kewajiban kamu, ya udah. Tapi kalau kamu nggak kasih, aku yang harus minta, sorry banget nih. Betul. Gue nggak bisa. Cuma menjelaskan semua hal itu terhadap opini netizen yang berseberangan sama kamu kan capek ya? Capek, jadi ya udah diemin aja. Jadi kamu, aku lihat banyak kan jadi lebih diemin ya. Cuma kalau diem kan jadi mendem. Makanya mungkin itu salah satu kenapa ada kista di otak. Iya, aku dengar. Aku baru kali itu dengar ada kista di otak gitu loh. Jadi batang otak aku, ini ada otak kecil, dia benar-benar di sebelah otak kecil dan nempel di batang otak. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia membesar lagi harus diangkat. Nah kalau diangkat,
kemungkinannya itu kan banyak. Resikonya banyak. Resikonya banyak. Resikonya itu kayak 50-50 karena kan itu di batang otak. Betul. Resikonya adalah bisa lumpuh atau ya lumpuh karena kan itu keseimbangan. Nah, makanya aku mestinya sih bulan ini cek, tapi aku tiap kali cek itu tuh aku takut gitu karena ya takut lah gitu. Tapi semoga kali ini cek dia kalau size-nya sama, diemin dulu aja. Mengecil lebih bagus. Tapi kalau membesar ya harus ada tindakan yang harus dilakukan. Intinya diagnosa itu dari dokter, kenapa itu bisa terjadi? Itu dikarenakan stres, dikarenakan banyak yang dipendam sendiri. Iya, kalau misalnya secara logika, ya bisa dibilang seperti itu. Karena kan nggak ada ucuk-ucuk datang gitu kan. Ya, kalau aku cuma mikirnya ya mungkin ini adalah jalan yang harus kau tempuh. Iya. Dan ya nggak semua orang dipilih, ya mungkin aku menjadi salah satu orang yang dipilih. Jadi ya jalanin aja. Iya, dengan semua kisah yang panjang jadi sorotan, itu yang kamu mau nggak dari dulu? Enggak sih. Kamu kan kuliah di luar. Aku dulu tuh guru Mandarin, translator Mandarin awalnya. Terus emang nemenin temen. Jadi dulu tuh aku nemenin temen audisi. Aku nggak ikut audisi sebenarnya. Belum artis nih ya? Iya belum. Ini masih jadi guru, masih jadi guru Mandarin dan aku enjoy dengan kerjaan aku itu gitu loh. Karena aku emang rada suka anak kecil gitu. Jadi aku ngajar anak kecil, terus jadi translator gitu. Kan pergi bolak-balik traveling, aku juga suka traveling gitu loh. Jadi menurut aku udah sebenarnya happy aja dengan hidup aku itu gitu. Tapi pada saat itu tuh aku nemenin temen aku casting dan aku lagi tes make up jadi ekstras iklan istilahnya. Jadi bareng biar hemat budget dan biar ada temennya perginya barengan. Lo temenin gue temenin lo. Nah pada saat sambil nungguin itu orangnya bolak-balik terus. Kamu juga ikut aja, kamu juga ikut aja. Orangnya siapa ini? Orang pas audisi. Oh, orang pas audisi. Aku bilang enggak, aku nggak bawa. Aku lihat kan orang audisi pada bawa alat musik, pada bawa ini. Ya, aku pada saat itu bahasa Indonesia aku juga masih belum bagus gitu loh. Karena kan posisinya baru balik gitu loh. Dari Beijing ya? Dari Beijing. Terakhir aku kuliah di Beijing. Jadi kayak menurut aku kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Tapi akhirnya dia bolak-balik. Ya udah deh. Mungkin aku mikirnya dia butuh kuota orang gitu loh. Misalnya kuota orang dia kurang kali. Jadi siapa aja yang di situ dia tawarin gitu. Terus audisi, lah aku diterima. Teman aku nggak diterima. Pas diterima pun aku bingung kayak, hah? Kenapa aku? Kenapa gue bisa diterima gitu loh? Tapi kalau mau menjalani sesuatu kan maunya fokus kan, maunya serius gitu. Kalau udah kecemplung ya udah serius jalanin gitu. Walaupun banyak ininya ya, kotorannya ya. Ya walaupun bingung juga kan sambil menjalani. Walaupun dalam kegelapan kok jalani. Iya mau ngomong kan biar bisa mencapai satu titik yang emang sebenarnya kita tuju kan. Iya benar. Iya kan? Ini banyak yang tersirat ini obrolan ini ya. Kita pakai peribahasa ya. Walaupun pahit ya jalanin dulu ya gitu ya. Gitu. Akhirnya di situ kamu gara-gara itu kamu akhirnya jadi masuk dunia entertain gitu ya. Itu awalnya. Dan kamu berjalanlah dengan sorotan yang besar itu karena menikah dan lain-lain itu. Sebelumnya kan juga udah. Iya, tapi tidak sebesar pas nikah ya. Nggak tahu, maksudnya pada saat itu di grup itu yang lagi benar-benar hype kan gitu. Tapi kan porsinya mungkin 9 orang gitu kan. Jadi orang kayak ya tahu nama grupnya belum tentu tahu nama personal ya kan gitu. Nah emang udah jalannya aja gitu. Iya, cuma kan kalau aku evaluasi maaf ini subjektif ya, aku ngelihat perjalanan kamu itu lebih banyak dilihatnya pada saat udah nikah ya. Udah nikah tuh sorotannya kan banyak banget tuh Bang. Dan orang Indonesia kan suka memang isu, gosip, rumah tangga kenapa tiba-tiba ada mistis, tiba-tiba apa gitu kan suka itu orang Indonesia. Tapi kan kalau misal menurut aku ya rumah tangga itu ada yang namanya rezeki suami dan istri. Betul. Dan ya anak juga kan ada. Betul. Jadi ya. Karyawan juga ada loh rezeki karyawan loh. Itu diceknya dari mana tuh? Loh ada loh. Kalau kamu baik sama karyawanmu rezekimu bagus loh. Kirain dicek dari feng shui atau apa mistis kan lagi ngomong mistis. Enggak. Karena kan mereka itu semua kan ketika kita baik sama mereka doakan kita dari hati walaupun mereka tidak sadar gitu. Gitu. Lanjut. Iya, maksudnya aku ada rezeki bareng lah gitu. Jadi ya ketika bersama ya mungkin emang rezekinya begitu. Tapi kan aku yakin lah nggak ada
nggak tahu sih. Kalau aku sih jujur, aku ngelihat orang tua aku adalah orang tua yang mereka tuh harmonis banget lah. Ada berantem pasti gitu. Normal gitu. Normal. Tapi mereka berdua tuh romantis banget gitu. Jadi kiblat aku ketika aku punya pasangan dulu adalah seperti mereka. Tapi ketika aku berumah tangga ternyata kayaknya jalannya beda nih. Jalannya berbeda gitu loh. Tidak seperti apa yang ada di yang aku yang lihat, kamu besar dengan itu. Iya betul. Yang aku lihat tiap hari kayak begini ternyata pada saat ini mungkin rumah tangga orang beda-beda. Betul. Gitu. Jadi ya nggak bisa disamakan. Nggak bisa. Yang cuma bisa ditelan. Selama? Ya makanya maksudnya aku juga nggak kepikiran lah buat akhirnya bisa berpisah itu nggak mungkin ada di pikiran aku itu, sebenarnya tidak ada di pikiran aku, tapi ya nggak mungkin ada karena orang tua kamu nggak berpisah. Dan kamu pasti kan kepengennya punya seperti itu gambaran yang kamu gambaran mau. Aku tuh melihat mereka, papi mami aku kalau di mall, mami aku ke toilet, papi aku aja nemenin. Itu nyata, coba tanya ya kan. Jadi kayak mereka tuh sehangat itu, seromantis itu gitu. Jadi kayak gambaran aku tuh kayak begitu, tapi ternyata kehidupan aku tidak begitu jalannya. Tidak begitu jalannya dan ternyata mungkin orang berbeda-beda gitu. Jadi dan nggak bisa ngeluh juga. Nggak ngeluh juga, nggak ngeluh. Cuman ya akhirnya mengambil jalan keputusan yang besar juga, ya pastinya berdampak dong. Gitu. Berdampak ya, kadang ada komenan netizen yang atau orang-orang di luar sana yang bukan netizen yang ntar ketemu atau apa ngomong, ya dia kan gini, dia kan gini. Ya cuman aku ya sampai segitunya ya. Aku ya udah biarin aja karena kan posisinya ini bukan sesuatu hal yang aku mau. Tapi aku bisa menyelesaikannya semuanya dengan baik-baik, tapi habis itu aku bisa berjalan dan aku bisa survive. Ya bertahan. Malah bersyukurnya anak-anak aku juga ya istilahnya mereka mau apa, aku bisa lah, maksudnya minimal bisa membahagiakan mereka, bisa membahagiakan orang tua aku, keluarga aku, itu tim aku itu menurut aku udah cukup. Iya. Aku nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Pokoknya tiap kali kalau misalnya orang nanya, yang aku tanyain cuman gini, keluarga kamu gimana? Itu dong. Iya. Karena itu yang aku pikirin. Orang lain di luar itu dia nggak ngidupin gue, dia nggak kasih makan gue, dia juga bukan siapa-siapa gue, jadi gue nggak peduli. Iya, ibaratnya begitu kan. Iya. Karena itu satu-satunya solusi yang kamu punya dalam menghadapi semua hal yang sekarang ini terjadi ya. Buka handphone aja kadang rada males. Untung FYP gue isinya makanan semua sama desain rumah. Iya, capek ya. Udah not interest. Maksudnya kan makanya sekarang aku kuliah psikolog kan. Iya. Kuliah psikolog itu karena keseringan ke psikolog ya. Iya. Enggak, karena aku juga kayak mau belajar lebih tahu lagi tentang orang gimana dan membenahi diri aku sendiri juga. Mengenal dirimu lebih banyak lagi ya. Jadi selama ini kamu tidak mengenal dirimu ya? Aku nggak tahu apakah itu selama ini diri aku atau bukan. Iya, bingung ya. Bingung. Iya. Kapan terakhir kali kamu merasa dicintai si Ciwen? Pertanyaan itu serem ya? Pertanyaan itu susah ya? Susah ya? Wah, iya. Takut lo jawabnya. Nanti ada yang tersinggung. Jangan tersinggung, maksudnya kan itu kan perasaan subjektif ya. Sesuatu yang kita rasa itu dan belum tentu benar ya gitu. Kapan terakhir kali? Kok jadi sedih ya? Kapan terakhir kali? Selalu ada lah pasti, karena cinta dari orang tua aku kan nggak pernah putus. Iya betul ya. Iya. Udah lama ya berarti ya. Udah sedih juga ya. Iya. Coba kita tanya yang ringan aja ya. Aduh. Gue yang nanya, gue yang sedih. Definisi cinta. Gue dari tadi tuh udah menahan. Maksudnya aku tuh nggak mau kayak. Paham. Ya, Jual-jual sedih. Iya nggak mau aku. Iya paham. Tapi aku emang orangnya mellow. Iya paham gua. Tapi nggak ada. Jual sedih nanti diomongin apa lagi gitu. Nggak mau jual sedih, apa yang perlu dijual. Karena kan akhirnya kan segala sesuatu yang kamu lakukan kan pasti dibenturkan dengan komentar netizen. Dan kamu akhirnya capek juga kan di titik itu kan. Aku di titik udah ya udah.
Udah bodo amat juga jadinya. Kalau selama dia nyerang aku nggak apa-apa. Tapi karena kemarin itu nyenggol anak aku. Ada ya? Ya yang berita aku sama anak cowok aku lah istilahnya gitu. Yang mana tuh berita anak cowok? Berita aku sama Onyo. Oh yang rame? Iya berita aku sama yang Onyo. Yang kamu dibilang deket sama anak sendiri ya tahu. Ya. Nah itu sudah mengganggu mental. Ya itu sangat mengganggu sih. Iya. Jadi akhirnya aku ke jalur hukum. Iya, kamu tempuh itu aku ada lihat. Iya, karena menurut aku mau lihat kasih lihat anak-anak aku kalau misalnya kamu bisa bersikap tegas. Iya, walaupun aku kayak ya udah terserah. Ya kalau ini sih udah nggak bisa terserah sih. Aku kalau misalnya menyangkut anak aku rada galak. Bisa sama sih, semua iya juga kan? Galak lah pasti ya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya menyangkut diri aku sendiri, nanti kita dihujat gara-gara dance lah, dihujat gara-gara opek lah. Iya. Gue nggak peduli, malah kayak oh ya udah. Nggak apa-apa juga kan, exposure naik kan, bisa jualan enak juga ya. Udah. Cuma kalau anak-anak itu yang berat di hati ya. Aku nggak bisa. Cuma isu itu memang kenceng loh. Dan gue sebenarnya malas mau nanya tentang hal itu karena menurut gue itu ranah sensitif sekali ya. Waktu kamu, maaf ya, gue sebut aja, waktu kamu banyak sekali beredar video-video tentang Bertrand itu. Itu gua yang orang yang nggak peduli ya, ini yang tadi gue cerita di awal, sampai kayak ngelihat, sampai gue riset, sumpah. Gue kemakan isu, gue riset. Ini bener nggak sih? Gue lihat. Masa sih nggak mungkin? Gue sampai begitu. Iya, karena gini loh, secara tidak sadar, di alam bawah sadar kita, kalau kita melihat berita itu terus-terusan 3 hari aja deh. Iya. Itu di dalam alam bawah sadar kamu tuh bisa percaya. Makanya ada yang namanya brainwash. Oh, sering di brainwash? Lumayan lah. Oh, oke. Tapi kamu bisa menyangkal bahwa hal itu tidak ada? Mau diklarifikasi atau nggak? Ya, yang isu itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang udah hilang. Ya, karena Onyo sudah punya pacar. Iya. Ya maksudnya gini loh, kalau kita mau anak kita punya pacar, kita juga mau tahu anak kita pacarannya sama siapa gitu kan. Baik nggak buat anak kita gitu. Iya. Ya selama itu baik, ya dari kemarin dia deket sama cewek mah ada. Cuman kan ya nggak mungkin juga bisa dia publish gitu loh. Dan nggak mau juga dia publish karena menurut dia bukan sesuatu hal yang dia udah yakinin. Aku selalu bilang sama dia, kalau jadi cowok tanggung jawab. Kalau udah berani publish, berarti harus tanggung jawab ya. Iya. Aku bilang kayak gitu. Nah akhirnya, cewek yang sekarang inilah yang dipilih. Dan aku nggak apa-apa gitu loh. Iya. Jadi sebelum proses dia, istilahnya mencari cintanya dia, ya maknya lah yang kena. Karena kedekatan kamu di situ itu jadi dipertanyakan, karena itu kan maaf ya, bukan anak kandung ya. Ya terus kalau bukan anak kandung, aku harus beda-bedain. Kalau aku tuh bener, aku barusan tadi, aku habis negur anak aku. Karena aku nggak suka dibedain. Aku nggak suka rasanya dibedakan. Ya. Dan aku ngajarin anak aku supaya tidak boleh membeda-bedakan orang. Iya. Gitu. Baru tadi aku habis tegur anak aku kebetulan sebelum jalan gini. Nah itu kalau aku membedakan dia karena bukan anak statusnya dia, apakah aku melakukan apa yang aku ajarkan? Iya. Aku kan nggak ngelakuin apa yang aku ajarin dong. Hatimu tuh nggak sesuai begitu. Nggak bisa, aku nggak bisa. Jadi menurut aku sama anak cewek aku juga malah lebih deket lagi gitu. Cuma kan jadi begitu isunya. Satu anak cowok masalahnya. Kedua bukan anak kandung. Yang kena nanti pasti banyakan ke onyonya. Betul? Emaknya. Emaknya juga lah pasti. Cuma kan emaknya kan mungkin kan lebih ngelihat yang penting onyonya jangan kenapa-napa. Iya, aku ngeliatnya lebih baik kayak gitu. Mentalnya sempat kena kan waktu itu? Sempat. Drop loh? Drop lah. Makanya kepikiran. Sampai sekarang, maksudnya gini, sampai sekarang istilahnya mungkin orang banyak kan orang tabu ya ketika dengar ke psikolog gitu. Tapi menurut aku ya ada satu sisi positifnya ya karena jadinya dia tuh cerita tapi nggak dikompor-komporin. Takutnya dia ceritanya sama teman. Wah lu jangan gitu bro, gitu kan. Kalau sama psikolog kan dia kasih pandangan yang luas. Yang di tengah gitu loh, nggak ada memihak siapapun gitu. Jadi menurut aku dia lebih ada teman cerita. Jadi selama ini dia jarang cerita ke bapaknya? Oh nggak tahu aku. Oh oke, kalau begitu. Nggak tahu. Ya kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Tapi Onyo setelah isu itu apakah jadi jaga jarak nggak sama kamu? Awalnya iya.
Iya ya, karena isu itu kan sebenarnya cukup mengganggu ya, biar bagaimanapun. Bentar, bapak gue telepon. Oh iya, nggak apa-apa. Papi lagi syuting, papi lagi syuting ya. Dadah. Papi mau ikutan podcast? Enggak. Bapak gue kalau nggak gue angkat, dia telepon kagak berhenti nih, dari tadi udah geter ya kan? Iya, khawatir ya. Iya, biasa kan udah anak gadis lagi. Iya, tapi papa aku tuh dari dulu protektif sama aku. Ini cakep sih aslinya. Gue baru kali ini notice banget tuh. Gue nggak nyangka. Menarik loh. Dia punya X Factor ya. Apa tuh? X Factor tuh sesuatu yang membuat kita laki-laki itu pengen deket sama kamu. Laki-laki kan? Iya, laki-laki. Iya, laki-laki gitu. Berarti itu, maaf ya. Gue salah ya berarti mempercayai narasi itu ya? Ya nanti boleh coba ya ke rumah main lihat sendiri. Emang dia tuh anaknya physical touch. Tapi kalau misalnya kalian mungkin pernah ke daerahnya Onyo gitu, emang kayak gitu. Aku pertama kali datang ketemu, wah langsung dipeluk. Aku juga kaget dong. Maksudnya kan sentuhan kan? Iya, physical touch langsung dipeluk. Kan kita nggak kenal gitu. Sempat nggak kamu gitu. kayak negur Onyo, mungkin ada satu kondisi kayak, Onyo ini nggak boleh gitu. Ini nggak boleh gitu. Sempet sih, makanya dia makin jaga jarak. Makin jaga jarak. Dan aku ngerasa di situ tuh aku salah kayak, ya dia kan butuh sosok seorang ibu. Dan ketika dia nyaman, terus tiba-tiba aku suruh dia jangan Onyo gitu, ya pasti dia ada perasaan terluka lah. Apalagi dia di situ ibaratnya dia tuh kan dari luar datang, pasti ada rasa-rasa. Ya, dia tuh kayak, ya gue bukan dari keluarga ini gitu. Ada minder-mindernya segala macam. Gue paham sih posisi itu. Cuman kan gue sama sekali nggak mau mempercayai bahwa ada kondisi di mana kamu sama anak sambungmu begitu gitu. Aneh banget gitu. Tapi narasinya memang kuat banget waktu itu. Kampret itu yang bikin itu. Emang bingung kadang narasi. Ada buzzer ya? Buzzer-buzzer gitu? Ya mungkin ya. Mungkin ya. Nggak tahu juga. Soalnya narasi itu kuat banget soalnya. Ini buzzernya Selos kali ini ya. Selos ada tuh petinju. Oh, iya. Tapi dia jarang pakai buzzer. Siapa yang sering pakai buzzer ya? Iya, oke lah. Untungnya FYP gue isinya sekarang makanan, menu-menu sama desain-desain aja. Aku suka interior. Iya. Tapi aku kan kontraktor, jadi aku lumayan suka. Ini bagus, ini bagus. Kamu kenapa pas pisah kok jadi lebih kayak orang lega ya? Hah? Iya ya? Gue nggak tahu kenapa. Orang tuh bisa kan kalau ada tertinggal luka, dia kan pasti kelihatan ya. Tapi kalau dia malah merasa itu bebas gitu, kelihatan juga. Kamu kayak merasa bebas kamu gitu. Aku nggak bisa menilai. Nggak bisa nilai, penonton yang menilai ya? Iya, harus orang lain yang menilai. Karena kalau misalnya aku kan, ya aku ngeliat diri aku sendiri ya sama-sama aja gitu loh. Tapi ya, malah sekarang aku ya mungkin lebih banyak bisnisnya lagi aja, karena aku emang dari dulu aku orangnya nggak bisa diem. Iya, orangnya aktif kan. Iya, aku satu hari kalau misalnya aku nggak kerja, aku tuh bisa rungsing. Jadi kalau tim aku satu hari nih mereka kasih aku break, kecuali waktu sama anak-anak ya, itu nggak boleh ganti, nggak boleh diganggu lah. Tapi di hari selain waktu aku sama anak-anak, tiba-tiba aku break, pasti aku yang ini, kita bikin video ini aja, kita bikin konten ini, gini. Pokoknya aku nggak bisa diem deh. Nggak bisa diem, karakternya emang gitu? Iya, karena menurut aku sayang, setiap hari itu ya harus dimanfaatkan dengan baik. Oh, bukan karena kamu berusaha mengalihkan dirimu dari pikiran-pikiran yang kamu nggak suka? Waduh, nggak pernah kepikiran itu. Nanti aku coba tanya ya. Iya, kan nanya doang gitu. Iya, benar juga ya. Soalnya kan sekarang ini kalau kita lihat kehidupan seorang Sarwenda ini kan, dia sudah berproses sampai ke fase yang menurut gue cukup jauh, cukup panjang, dan banyak sekali melewatkan masa-masa sulit. Dan gue tahu posisi lu tuh serba salah. Cerita salah, nggak cerita salah. Ya udah ditelan diri aja. Ditelan aja. Apakah kamu orang yang tipikal put gimmick in your life to create profitable? Aku orangnya nggak bisa gimmick lagi. Aku kalau nggak ketemu orang nggak suka, muka aku pasti kayak barcode kalau kata orang. Jadi takut mereka kalau misalnya, makanya karena aku kan rada introvert orangnya. Jadi kalau misalnya emang nggak nyaman, pasti kelihatan. Oh. Berarti, dan aku nggak suka gimmick orangnya. Karena menurut gue hidup gue nggak usah digimikin aja, udah pusing. Oh, berarti itu kata kuncinya. Dia kalau nggak nyaman kelihatan. Berarti sama yang kemarin yang dia live bareng nyaman. Oh gitu. Soalnya ya, live-nya mana netizen nih? Bagaimana? Aku live-nya banyak nih. Banyak, lu nyaman. Nyaman nggak?
Live-nya sama yang mana nih? Banyak soalnya. Yang ganteng sih, yang itu sih emang gue juga ganteng tuh laki tuh. Yang ganteng Gio. Oh. Ganteng nggak? Ya bibir lu jangan bergetar gitu tadi masuk lagi. Tiba-tiba bibir lu bergetar kok apa gitu. Aduh, aku yakin pasti semua cewek-cewek di sini juga suka deh. Iya. Kok lu nanya cewek-cewek, nanya diri lu sendiri dong. Suka nggak? Maksudnya aku ya kalau misalnya selama ini live bareng ya komunikasinya nyaman, nyambung. Nyambung. Tapi udah suka belum? Partner bisnis karena sekarang sering live bareng. Tapi Gio sudah dikenalkan sama anak-anak, sudah ketemu anak-anak mau nggak mau ya karena ke rumah kan? Iya. Sudah kenal sama Lagian biasanya dia datang juga ada adiknya juga. Jadi pertama kali aku live tuh sebenarnya sama adiknya, Joseph. Gitu. Jadi tim aku lah biasa kan cewek-cewek tuh yang para cewek-cewek. Bun ini ada kan kalau live streaming itu kan kadang kita ngundang banyak owner datang gitu. Terus Bun ini ada nih lagi viral owner Kareso nih ganteng-ganteng. Ya udah mau live gak? Boleh. Aku kan maksudnya udah ada tim, biarkan mereka yang mengatur kan. Mereka tahu lah bagusnya kayak gimana gitu. Ya udah live gitu. Nah, akhirnya ya sering live aja. Kenalnya awalnya gara-gara apa? Iya live. Gara-gara live itu aja gitu. Jadi kenal di situ. Kenal ya kayak aku datang nih podcast, ya udah kenalnya di sini doang. Siapa yang WA pertama abis itu? Hah? Siapa yang WA pertama? Saya lagi ngobrol sama anak ini. Siapa yang WA? Maksudnya WA gimana nih? Ya kan pasti ada WA pertama. Oh enggak, jadi pertama kali itu yang bikin video, itu ada video ceritanya video callan. Video callan. Jadi aku video callan sama Joseph. Nah akhirnya di situ timnya kasih nomor aku ke Joseph. Joseph kasih ke aku gitu, baru kita video callan. Video callan. Ada WA dong habis itu. Nggak ada lagi. Gue cek HP lu, gue nemu, awas ya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Berarti nggak ada WA nama Gio di situ ya? Oh, kalau sekarang ada. Lucu banget. Kayak ngobrol sama Adak ya. Kemarin pas lagi itu kan gue video callan sama Joseph. Kenapa gue jadi WA nama Gio? Tau gak, ini lagi ngobrol sama Adak, tapi Adaknya bukan takut sama bapaknya, ceritanya takut sama netizen. Iya lagi lu. Aku udah bilang, aku video callannya sama Joseph. Kenapa jadi WA nama Gio? Iya. Tapi intinya yang gue juga ngerti adalah kamu belum pengen membahas ini lebih jauh. Iya. Satu, karena masih baru kenal. Iya. Kedua, belum tahu ke depannya akan gimana. Terus ketiga, kamu juga nggak mau jangan sampai orang itu melihat kamu itu sepertinya belum apa-apa udah move on gitu. Kalau itu mah tiap kali lah orang. Ntar gue bikin video klip sama siapa, digosipinnya sama siapa. Aku live sama siapa, digosipinnya sama siapa. Waktu kemarin siapa? Dokter juga ada juga kan. Pokoknya siapa aja yang live sama aku, kalau cowok. Pasti ntar, wah ini jangan-jangan Bunda deket nih sama yang ini gitu. Iya, tapi kan sebenarnya itu bentuk positif vibes ya dari netizen yang pengen kamu bisa mendapatkan pasangan yang oke mungkin ya. Iya mungkin gitu. Atau kadang aku berasa takut gitu. Maksudnya aku takutnya adalah gini. Karena kan posisi aku ini kayak serba salah menurut aku. Kadang aku dibela, kadang aku dihina. Jadi bingung. Jadi takut gitu. Jadi parno sendiri. Aduh ntar kalau ini kayak gini ntar gimana ya. Itu kayak gini gimana ya. Apalagi dengan overthinkingnya aku kan. Jadi kayak ini beneran mensupport atau enggak sih gitu. Jadi kadang ada pertanyaan seperti itu. Karena terlalu banyak dihujat. Iya, dan sorotan besar. Dan aku tahu imbasnya itu kan bukan cuma ke kamu. Yang kamu pikirin kan yang bisa ke anak-anak sama kedua orang tua. Ke keluarga aku. Betul gitu. Kan? Betul. Itu yang menjadi beban paling besar dengan sorotan ini semua ya. Betul. Walaupun sebenarnya uangnya tuh termasuk enak lah kalau kerja sebagai entertain dengan sorotan seperti ini. Kita realistisnya begitu kan? Ya kerja sebagai entertain enak. Bisnis menurut aku juga enak. Enak gitu. Karena kalau entertain, kalau kitanya nggak ada, nggak bisa. Betul. Tapi bisnis tanpa ada exposure juga susah. Jadi makanya berjalan beriringan. Beriringan. Gitu. Tapi tidak bisa kamu pilah-pilah sekarang. Ibaratnya belum bisa. Kamu harus telan semua dulu demi untuk mencapai sesuatu. Apa yang ingin kau capai? Pengen apa ya? Pengen slow living kayaknya. 5 years from now. Ya, aku masih... Udah nikah?
Nggak tahu. Itu nomor 2. Pengen beli rumah lagi. Oke, itu nomor 1 rumah. Nomor 1 rumah ya? Iya. Nah, pasangan hidup ya? Nanti aja itu. Karena setahu aku biasanya itu. Atau gimana? Aku dari awal sampai sekarang, kalau bisa orang nanya, aku tidak berusaha buat mencari. Tapi kalau misalnya ada yang datang, aku tidak menutup hati aku gitu loh. Tapi kalau suruh aku yang kayak harus, aduh gue harus cari pasangan terus nih, itu enggak. Kamu aku nunggu cari aja. duit. Kamu nunggu lah. Aku kalau misalnya emang katanya Tuhan udah dapat pasangan yang tepat, ya udah gitu loh. Gue udah bisa paham di situ. Jadi kamu sekarang fokus kerja. Ngurus anak-anak, dan menurut kamu semua partikel itu udah cukup untuk sekarang. Kalau misalnya pasangan hidup, nanti kamu akan lebih bersifat pasif dan nunggu aja. Kalau misalnya ada yang datang dan bisa cocok di hati, ya kita lihat perjalanannya seperti apa gitu. Pria seperti apa yang bisa masuk? 1, mentalnya nggak kuat. Benar lagi, cakep nih, gue suka nih. Iya dong. Pintar kamu nak. Iya. Kalau mental dia nggak kuat, habis. Dia pasti drop. Dan kalau dia drop, kamu juga drop. Aku drop. Jadi kalau kita mencari pasangan harus yang bisa fight bareng, mentalnya kuat, terus sama komunikasi sih paling penting. Oke, berarti mentalnya kamu lihat dulu nih. Mental ini kamu terus lihat. Terus harus sayang sama anak-anak pasti. Oke, nomor 1 itu pastilah sayang sama itu anak-anak. Pasti. Kalau nggak sayang sama anak-anak, kamu pasti nggak mau lah. Nggak bisa. Iya, itu 1, sayang sama anak-anak. Kedua, dia mentalnya bagus nggak nih? Bisa nggak ngimbangin kamu di dunia kamu yang kamu sudah terlatih dan teruji di sana? Iya, karena nggak semua orang sih bisa, aku yakin. Yang ini bisa nggak nih? Aduh, nggak tahu deh. Ya, kamu kan bisa meraba dikit. Baru berapa lama sih kenal? Si Gio? Nggak usah pura-pura. Kan teman. Kan udah dikeluarkan temen ya. Dia lagi mikir berapa lama ya? Iya. Live bareng pertama paling akhir tahun kemarin. Berarti berapa lama itu? 6 bulan lah ya? Itu juga kagak kontekan, bener-bener kayak nggak kontekan, kita baru live lagi kemarin gitu. Emang pas brandnya kontekan sama... juga nggak apa-apa. Enggak, emang beneran nggak ada gitu loh. Jadi kayak emang, ya... pas live aja kita ngobrol. Pas live aja gitu. Jadi dari akhir tahun kemarin pernah live bareng gitu. Ya. Terus kemarin-kemarin ini juga live bareng. Makanya aku selalu bilang, ya untuk sekarang ini ya masih di seputaran kerja bareng. Betul. Belum pernah di luar kerja bareng. Hati-hati jawab yang ini. Tawa lagi dia. Iya pernah lah keluar bareng, ngobrol-ngobrol santai gitu. Biasa aja nak. Ya maksudnya kalau aku kenal dia, aku udah bilang kenal dia dari akhir tahun. Terus udah kayak gitu, ya sekarang masih seputaran pembahasannya ya tentang bisnis, tentang kerjaan gitu. Masih di sana aja gitu. Tapi sering ngobrol-ngobrol lah, bahasanya di situ. Ya ngobrol mah ada gitu, karena kayak bertukar pikiran lah. Gimana sih kalau misalnya dia di bidang bisnis, kan dia lebih ngerti di bidang bisnis, dan aku kan ada beberapa bisnis aku yang baru juga. Paham. Jadi aku tanya-tanya dia. Paham. Nah dia juga baru di bidang entertain, live gitu. Jadi dia juga tanya-tanya. Maksudnya gini, orang tuh akan tetap berasumsi dan orang tuh akan berpikir buruk kalau memang orangnya pikirannya buruk. Ya kita nggak bisa, kan seperti yang aku bilang, kita nggak bisa nutup mulut orang, jari orang buat ngomongin kita, tapi kita bisa menutup kuping kita sendiri. Dan yang paling aku secure ya keluarga aku. Makanya aku selalu lebih baik memilih untuk diam, karena nanti takutnya kalau misalnya ngomong pembelaan gitu, takutnya ntar ini case apapun ya, case apapun gitu. Nanti kalau misalnya lagi cerita emang lagi bawaannya sedih, ntar nanti dibilangnya jual kemeloan. Makanya dia muter-muter podcast semuanya atau apa bla 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 kayak gitu. Kesannya mau jual cerita. Betul, biar padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi banyak faktor yang aku pikirin, makanya kenapa aku lebih memilih diam dan lebih memilih ya udah kerja aja. Tapi kan diamnya kamu itu harus ada ekspresinya di mana gitu kan? Mungkin kamu menulis buku atau kamu menulis cerita atau yang tidak menimbulkan lebih banyak lagi isu-isu yang akhirnya menjadi beban buat kamu. Karena kalau kamu tidak mengekspresikan itu, kamu akan mengalami mental apa ya istilahnya? Iya, mental breakdown yang kamu tidak akan sadari. Psikolog kamu ngomong begitu kan?
Iya. Iya. Jadi itu hal yang paling penting buat kamu. Iya, makanya kadang aku ada olahraga. Betul. Ada melukis. Betul. Gitu. Dan kamu butuh pasangan satu lagi tadi mungkin ditambahkan adalah orang yang bisa mendengarkan semua cerita kamu, keluh kesah kamu selama dia belum mengenal kamu. Makanya dia harus mentalnya kuat. Iya. Itu. Iya, itu dia. Itu tuh kata kuncinya, mentalnya kuat ya, Gio ya. Ya, ini kan Gio dan Jojo yang lain ya. Kita kan nggak tahu. Kebetulan keponakan aku namanya juga Gio. Jojo yang lain gitu. Paling nggak gue udah kasih kalian clue buat kalian yang memang nanti akhirnya ya kita nggak tahu apa perjalanannya nanti akan satu jalur dengan Sarwenda atau tidak gitu. Paling nggak Sarwenda tuh butuh pria seperti itu ke depannya gitu. Karena sudah banyak hal yang dilewati, dia butuh bercerita gitu kan. Tapi dia tidak mau cerita ke publik karena dia tahu kalau dia cerita ke publik nanti kesannya begini, kesannya begitu. Gitu kan? Ya, kira-kira lah. Iya. Papi. Kalau kisahnya Papinya pinter ya. Ya coba belajar mengerti walaupun saya tahu saya pasti ada salah di beberapa part. But at least saya berani mengambil resiko salah. Karena tidak semua orang berani untuk mengambil resiko salah karena mereka hanya ingin memperlihatkan bahwa mereka yang paling benar. Ya. Setuju. Gitu kan? Mengambil sesuatu keputusan itu susah. Susah, karena Parah. Semua pengen kelihatan benar gitu. Kalau kamu menulis sebuah buku tentang kisah hidup kamu, bab pertama kamu akan tulis apa judulnya? Oh, aku udah ada tulis lagu aku sih. Ah, ini cakep nih. Judulnya Ini Panggung Sandiwara. Kenapa jadi di panggung sandiwara, Ji? Jadi karena menurut aku kehidupan ini kadang kita... Apakah hidup yang kita jalani ini benar yang kita mau atau ini cuma sandiwara? Sandiwara. Tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa dalam sandiwara itu? Enggak. Aduh, kasihan juga ya. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak ada director yang bilang cut gitu, nggak ada. Akhirnya aku yang harus cut sendiri. Oke. Minum bejonya.